Bisikan di malam hari. Bekerja sebagai perawat di pusat perawatan psikiatri memang penuh tantangan, tetapi aku selalu bangga karena mampu tetap tenang di bawah tekanan. Namun, pada suatu malam yang tak terlupakan, aku menyadari bahwa ada hal-hal di dunia ini yang jauh melampaui pemahaman manusia, hal-hal yang bahkan bisa mengguncang keberanian orang yang paling kuat sekalipun. Malam itu mengubah segalanya. Malam itu adalah Selasa malam yang tenang, jenis malam ketika udara terasa sangat diam, dan setiap suara terdengar lebih jelas dari biasanya. Shiftku di Westbrook Psychiatric Facility dimulai pukul 9 malam. Bangunan itu, dengan lantai kayunya yang berderit dan lorong-lorong remang, seolah membawa beban sejarahnya yang sudah berusia lebih dari 1 abad. Selama bertahun-tahun, tempat itu telah menampung banyak jiwa yang terganggu. Meskipun aku tidak percaya pada hantu, fasilitas itu sering terasa seperti menyimpan gema masa lalunya. Namun malam itu terasa berbeda, seolah bangunan itu hidup, hampir seperti memiliki niat jahat. Setelah memastikan semua pasien merasa nyaman dan telah meminum obat mereka, aku kembali ke meja perawat untuk menyelesaikan dokumen. Dengungan lampu neon di atas kepalaku menjadi satu-satunya suara yang menemaniku. Suasana terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada mata-mata tak terlihat yang mengawasi setiap gerakanku. Sekitar tengah malam, ketika aku sedang tenggelam dalam catatan pasien, aku mendengarnya. Sebuah bisikan samar, hampir tidak terdengar, tetapi cukup untuk membuatku berhenti. Sophia? Suara itu terdengar seperti memanggil namaku, tetapi aku meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasi. Aku kembali bekerja. Beberapa saat kemudian, bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Jantungku mulai berdebar cepat. Aku berdiri dan menatap lorong remang di luar ruang perawat. Kosong. Berusaha mengusir rasa gelisah, aku memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lagi. Saat aku berjalan melewati lorong panjang, perasaan sedang diawasi. Semakin kuat. Udara terasa semakin dingin, dan keheningan hampir membuatku sulit bernapas. Ketika aku sampai di kamar 312, aku berhenti sejenak. Miss Callahan, pasien lansia di dalam kamar itu, adalah wanita pendiam yang jarang berinteraksi dengan siapapun. Pintunya sedikit terbuka, dan dari dalam terdengar melodi lembut yang asing dan menyeramkan. Miss Callahan, panggilku pelan sambil melangkah masuk. Ia duduk di dekat jendela, tubuh rapuhnya diterangi cahaya bulan yang pucat. Ia sedang bersenandung dengan nada aneh, matanya terpaku keluar jendela. Ketika ia tidak menjawab, aku menyentuh bahunya dengan lembut. Senandungnya berhenti tiba-tiba. Ia menoleh menghadapku. Matanya terbuka lebar, hampir liar, lalu ia berbisik. Mereka ada di sini. Rasa dingin menjalar di tulang belakangku. Siapa yang ada di sini? Tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Bayangan-bayangan itu, gumamnya dengan suara gemetar. Mereka datang pada malam hari. Mereka berbisik. Mereka ingin membawaku. Kata-katanya, ditambah ekspresi wajahnya, membuat rasa takut menusuk dadaku. Aku mencoba menenangkannya, tetapi ia terus mengulang kata-kata yang sama. Bayangan itu, bayangan itu. Ketika aku meninggalkan kamarnya, rasa tidak nyaman itu tidak juga hilang. Kembali di meja perawat, lampu yang berkedip-kedip semakin menambah ketegangan. Tiba-tiba, bisikan itu kembali, kali ini lebih keras dan mendesak. Sophia, bergabunglah dengan kami. Suara itu menggema di sepanjang lorong, membuatku bingung dan kehilangan arah. Tanganku gemetar ketika lampu tiba-tiba padam, menenggelamkan semuanya dalam kegelapan total. Aku meraih senterku, menyalakannya, lalu mengarahkan cahayanya ke sekeliling ruangan. Namun itu sama sekali tidak menenangkan sarafku. Kertas-kertas di mejaku beterbangan, tersapu angin dingin yang entah datang dari mana. Bisikan itu semakin keras, berubah menjadi paduan suara kacau dari banyak suara. Sophia, ikutlah dengan kami selamanya. Dengan putus asa mencari jawaban, aku tersandung masuk ruang keamanan untuk memeriksa kamera. Sebagian besar layar menunjukkan lorong-lorong kosong, tetapi satu layar menarik perhatianku. Kamera di luar kamar 312 memperlihatkan bayangan, bentuk-bentuk gelap tanpa wujud jelas yang bergerak perlahan menyusuri lorong menuju meja perawat. Tenggorokanku tercekat ketika melihat bentuk-bentuk itu semakin dekat. Mereka tidak memiliki bentuk pasti, tetapi kehadiran mereka memancarkan ancaman yang sangat jelas. Dalam keadaan panik, aku mengangkat telepon untuk meminta bantuan, tetapi salurannya mati. Bisikan itu,
kini menjadi paduan suara yang memekakan telinga, menggema di sekelilingku. Sophia, bergabunglah dengan kami, kau milik kami. Bayangan-bayangan itu mencapai pintu. Hawa dingin menusuk masuk ruangan ketika pintu berderi terbuka, dan suhu terasa menurun drastis. Senterku berkedip-kedip, cahayanya hampir tidak mampu menerangi ruangan. Aku mundur ke sudut, menggenggam senter seperti satu-satunya penyelamat. Bisikan itu menjadi begitu keras hingga aku bisa merasakannya bergetar di dadaku. Lalu, tanpa peringatan, lampu kembali menyala. Bayangan-bayangan itu menghilang. Bisikan berhenti. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Aku hanya bisa berdiri gemetar, terengah-engah, jantungku berdebar seolah hendak meledak dari dada. Sisa shiftku berlalu seperti kabut. Ketika pagi akhirnya tiba, aku menyerahkan tugas kepada perawat shift pagi dan meninggalkan fasilitas itu tanpa berkata apa-apa. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan apa yang telah kualami, atau apakah ada orang yang akan mempercayaiku. Yang aku tahu, aku tidak bisa kembali ke sana. Ada sesuatu yang tidak benar di tempat itu. Sesuatu yang gelap dan jahat bersembunyi di dalam bayangan. Bahkan sekarang, bertahun-tahun kemudian, aku masih tidak bisa melupakan malam itu. Kadang-kadang, di tengah malam ketika dunia benar-benar sunyi, aku masih mendengar bisikan-bisikan itu memanggil namaku. Dan setiap kali itu terjadi, aku bertanya-tanya apakah mereka masih menungguku untuk kembali. Cerita 2, Tumpangan Menuju Reuni. Pada usia 39 tahun, aku memutuskan bahwa sudah waktunya untuk kembali terhubung dengan masa laluku dengan menghadiri reuni SMA. Kenangan masa-masa yang lebih sederhana menarikku kembali ke kota kecil yang telah kutinggalkan puluhan tahun lalu. Setelah mendarat di bandara terdekat, aku menyewa mobil dan memulai perjalanan sejauh 40 mil menuju kampung halamanku. Perjalanan itu membawaku melewati daerah pedesaan yang sepi, ladang-ladang yang tampak membentang tanpa akhir dan hutan lebat yang menelan cahaya senja yang mulai memudar. Keheningan di sana terasa mengganggu, seolah dunia sedang menahan napas. Sekitar 5 mil dari kota, ketika senja berubah menjadi gelap sepenuhnya, aku melihat sosok berdiri di tepi jalan, melambaikan tangan memintaku berhenti. Aku sempat ragu, orang macam apa yang berada di tempat seperti ini pada jam seperti itu? Namun ketika aku memperlambat mobil, keraguanku berubah menjadi keterkejutan. Aku langsung mengenalinya. Itu Michael, teman lama SMA yang tidak pernah kulihat selama lebih dari 20 tahun. Wajahnya hampir tidak berubah, kecuali beberapa kerutan dan garis-garis uban di rambutnya. Perasaan hangat dan penuh nostalgia menyelimutiku. Michael, seruku saat ia mendekati mobil. Ia tersenyum, senyum yang sangat kukenal dan langsung membawa kembali kilasan kenakalan kami semasa SMA. Butuh tumpangan? Terima kasih, Eden. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, katanya sambil masuk ke kursi penumpang. Suaranya tenang, hampir terlalu tenang. Tetapi aku menganggap itu hanya karena keanehan bertemu teman lama di tempat yang tidak biasa. Sepanjang perjalanan, kami mengobrol dengan mudah, mengenang masa-masa lama. Kami tertawa tentang saat kami tertangkap menyelinap keluar dari ruang hukuman dan tentang lelucon-lelucon rumit yang pernah kami lakukan kepada para guru. Rasanya seperti tidak ada waktu yang berlalu sama sekali. Namun, ada sesuatu pada diri Michael yang terasa jauh. Ia menghindari kontak mata, terus menatap keluar jendela seolah mencari sesuatu dalam kegelapan. Ketika kami semakin dekat ke kota, aku menyarankan agar kami berhenti di balai komunitas setempat, tempat banyak teman sekelas kami akan berkumpul. Michael menggeleng. Tidak, turunkan aku saja di pinggiran kota, katanya dengan nada tegas namun sopan. Ia menunjuk ke arah persimpangan yang menuju sebuah kompleks rumah mobil tua. Aku merasa itu aneh, tetapi aku tidak memaksanya. Senang bisa bertemu lagi denganmu, Eden, katanya sambil tersenyum ketika keluar dari mobil. Lalu, dengan satu lambaian tangan, ia menghilang ke dalam malam. Di reuni, malam dipenuhi tawa dan cerita ketika teman-teman lama saling mengejar kabar setelah puluhan tahun terpisah. Pada akhirnya, percakapan beralih ke siapa saja yang mengonfirmasi kehadiran dan siapa yang tidak. Dengan santai, aku menyebutkan bahwa aku menjemput Michael di perjalanan menuju kota. Ruangan itu mendadak sunyi dengan cara yang menyeramkan. Percakapan berhenti. Beberapa orang saling bertukar pandang gelisah. Akhirnya, salah satu teman sekelasku, Karen, mendekat dan berbisik. Eden, Michael meninggal dalam kecelakaan 7 tahun lalu.
Mobilnya terguling di tikungan luar kota. Kami semua menghadiri pemakamannya. Kata-katanya menghantamku seperti petir. Dadaku menegang, dan keringat dingin mulai muncul di dahiku. Itu tidak mungkin, gagapku. Aku baru saja memberinya tumpangan. Namun ekspresi serius di wajah orang-orang di ruangan itu menunjukkan bahwa mereka tidak sedang bercanda. Aku tersandung keluar, putus asa mencari udara segar untuk menenangkan pikiranku. Duduk di dalam mobil, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua ini hanyalah lelucon besar yang telah direncanakan. Tetapi kemudian aku melihatnya. Selembar koran terlipat tergeletak di kursi penumpang. Tanganku gemetar saat aku mengambilnya. Itu adalah edisi lama surat kabar lokal, sudah menguning dan rapuh dimakan usia. Judul di halaman depannya membuat darahku terasa membeku. Pria lokal, Michael Tanner, tewas dalam kecelakaan tragis. Artikel itu menggambarkan kecelakaan tersebut dengan detail yang mengerikan. Michael kehilangan kendali atas mobilnya pada suatu malam hujan, lalu terguling ke dalam parit hanya 5 mil di luar kota. Ia meninggal di tempat. Tanggal pada koran itu adalah 7 tahun lalu, tepat pada hari yang sama. Keesokan paginya, karena tidak mampu melupakan pertemuan itu, aku mengunjungi rumah masa kecil Michael. Ibunya, seorang wanita rapuh dengan kesedihan yang terukir jelas di wajahnya, menyambutku di pintu. Ketika aku menceritakan pertemuanku dengannya, air mata menggenang di matanya. "Kau bukan yang pertama," katanya dengan suara nyaris berbisik. "Orang-orang pernah melihatnya selalu di dekat lokasi kecelakaan. Mereka bilang dia melambaikan tangan meminta tumpangan, sama seperti yang dia lakukan padamu. Mungkin dia sedang mencari kedamaian, atau mungkin dia hanya ingin mengucapkan selamat tinggal." Kata-katanya membuat bulu kuduku berdiri. Aku berterima kasih kepadanya lalu pergi, tetapi pertemuan itu terus menghantui pikiranku. Saat aku berkendara kembali menuju kota, aku tidak bisa menahan diri untuk memperlambat mobil ketika melewati tikungan tempat aku menjemput Michael. Jalan itu terasa sangat sepi, dipenuhi bunga liar yang tampaknya diletakkan seseorang untuk mengenangnya. Aku menepi dan keluar dari mobil, merasakan dorongan aneh untuk berdiri di tempat semua itu bermula. Angin berbisik di antara pepohonan, membawa keheningan yang terasa tidak wajar. Aku berdiri di sana begitu lama, berharap ada tanda, ada penjelasan. Tetapi tidak ada apa-apa, hanya kesunyian. Akhirnya, aku kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan, dengan beban pengalaman itu menekan pikiranku. Bertahun-tahun kemudian, aku masih memikirkan malam itu. Aku menyimpan koran itu di dalam laci, sebagai pengingat terus-menerus tentang pertemuan yang menentang semua logika. Apakah roh? Michael mencoba mencari penyelesaian? Apakah ia ingin memberitahuku sesuatu? Aku mungkin tidak akan pernah tahu. Namun satu hal yang pasti, perjalanan menuju kampung halamanku malam itu menunjukkan kepadaku bahwa beberapa hubungan, bahkan yang terikat oleh kematian, mampu melampaui batas pemahaman manusia. Cerita 3, tempat istirahat yang menghilang. Ketika aku berusia 18 tahun, ibuku, adikku Alisa, dan aku memulai perjalanan darat lintas negara yang kami kira akan menjadi pengalaman menyenangkan. Rencananya sederhana, menjelajahi tempat-tempat baru, menciptakan kenangan yang tak terlupakan, dan mempererat hubungan kami sebagai keluarga. Selama beberapa hari pertama, semuanya berjalan sesuai rencana. Kami tertawa, bernyanyi mengikuti lagu di radio, dan berhenti di setiap tempat menarik di pinggir jalan yang membuat kami penasaran. Namun suatu malam, ketika kami berkendara di jalan raya yang sangat sepi, perjalanan kami berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan. Malam sudah larut, dan jalan raya gelap membentang tanpa akhir di depan kami. Sesekali, cahaya lampu mobil dari arah berlawanan menjadi satu-satunya tanda kehidupan. Ketika kami terus melaju semakin jauh ke dalam malam, jarum indikator bensin di dashboard turun mendekati kosong. Kami harus mengisi bahan bakar, dan segera. Tiba-tiba sebuah papan muncul dari kegelapan, tersorot lampu mobil kami. Tempat istirahat 2 mil. Rasa lega menyelimuti kami saat kami mengikuti jalan kecil menuju area istirahat itu. Namun begitu kami masuk, sesuatu langsung terasa tidak beres. Tempat parkir hampir kosong, kecuali sebuah sedan tua berwarna abu-abu yang terparkir dekat pintu masuk. Lampu jalan yang berkedip-kedip menciptakan bayangan aneh, dan keheningan di sana sangat mengganggu. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada dengungan lalu lintas dari kejauhan, hanya kesunyian tidak wajar yang membuat kulitku merinding. Aku tunggu di mobil saja,
kataku kepada ibu dan Alisa ketika mereka keluar untuk pergi ke toilet. Aku merasa lebih aman di dalam kendaraan, meskipun aku tidak bisa menjelaskan alasannya. Saat mereka menghilang ke dalam bangunan, perhatianku tertuju pada sedan abu-abu yang terparkir beberapa tempat dari mobil kami. Dua pria berdiri di sampingnya, tidak bergerak. Mereka tidak berbicara, tidak merokok, bahkan tidak melihat ponsel mereka. Hanya berdiri di sana, menatap kosong ke kejauhan. Rasa gelisah menjalar di belakang leherku. Cara mereka berdiri, kaku dan tanpa kehidupan, mengingatkanku pada manekin. Aku tidak bisa berhenti menatap mereka, sementara naluriku berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Udara terasa semakin dingin, dan rasa takut yang menekan mulai menyelimuti diriku. Menit terasa seperti berjam-jam sebelum akhirnya aku melihat ibu dan Alisa keluar dari bangunan. Mereka berlari, wajah mereka pucat dan mata mereka terbuka lebar penuh ketakutan. Ibuku menarik pintu mobil dan berteriak, "Nyalakan mobilnya." Sekarang, saat aku meraba-raba kunci dengan panik, aku melirik kembali ke arah dua pria di dekat sedan. Mereka memutar kepala mereka perlahan, dengan gerakan yang tidak wajar, untuk melihat ke arah kami. Saat itulah aku melihat mata mereka, hitam pekat, tanpa bagian putih, tanpa iris. Itu bukan sekadar gelap, mata mereka seperti kehampaan, menelan cahaya di sekitarnya. Jantungku berdetak keras di dada saat aku memasukkan gigi mundur dan melaju keluar dari tempat parkir. "Apa yang terjadi di dalam?" tanyaku dengan suara gemetar. Ibuku dan Alisa saling berpandangan, tetapi tidak ada yang langsung menjawab. Akhirnya, Alisa berbisik. "Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang jahat." Kami mendengar suara-suara, bisikan dari bilik toilet. Cerminnya tidak memantulkan kami dengan benar. Rasanya seperti bangunan itu hidup. Ibuku mengangguk, jemarinya memutih karena menggenggam dashboard terlalu kuat. Lalu, lampu mulai berkedip, dan udaranya terasa seperti es. Kami tidak menunggu untuk mencari tahu lebih jauh. Kami langsung lari. Kami tidak berhenti. Berkendara sampai mencapai kota berikutnya, sebuah kota kecil yang tenang dengan pom bensin dan restoran yang masih buka. Saat mengisi tangki, kami memutuskan untuk mencari tempat istirahat itu di peta untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Namun ketika kami mencari, satu kenyataan mengerikan mulai muncul. Tempat istirahat itu tidak ada. Tempat itu tidak pernah tercatat. Bingung dan terguncang, kami bertanya kepada beberapa penduduk setempat apakah mereka tahu tentang tempat istirahat di jalan raya itu. Mereka semua memberikan ekspresi bingung yang sama lalu menggeleng. "Tidak ada tempat istirahat di sekitar sini," kata seorang pria. "Setidaknya tidak dalam jarak 50 mil ke arah manapun." Rasa dingin menjalar ke tubuhku. "Tapi kami baru saja berada di sana," kataku bersikeras. "Tempat itu tepat di luar jalan raya, 2 mil dari jalan utama." "Mungkin kalian salah belok," ujar penduduk lain. "Tapi kami tidak salah belok. Kami tahu kami tidak salah." Saat kami duduk di restoran itu, mencoba menyusun kembali apa yang telah terjadi, detail-detail kecil mulai muncul. Detail yang hanya membuat misteri itu semakin mengerikan. Ibuku menyebutkan simbol-simbol aneh yang menurutnya terukir di dinding toilet, simbol yang tampak bersinar redup dalam cahaya remang. Alisa mengingat suara langkah kaki yang seolah mengikuti mereka, meskipun tidak ada orang lain di sana. Dan aku tidak bisa menghapus bayangan kedua pria bermata kosong itu, berdiri tanpa bergerak di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Sisa perjalanan kami menjadi sunyi. Tidak ada dari kami yang banyak membicarakan kejadian itu, tetapi kenangan malam itu tetap tinggal seperti awan gelap. Beberapa minggu kemudian, rasa penasaran mengalahkanku. Aku mencari secara online cerita tentang kejadian aneh di jalan raya itu. Apa yang kutemukan membuatku merinding sampai ke tulang. Orang lain pernah melaporkan pengalaman serupa, penampakan tempat istirahat yang muncul entah dari mana, sosok-sosok menyeramkan yang berdiri di dalam bayangan, dan bisikan-bisikan yang seolah datang dari kehampaan. Beberapa orang mengklaim bahwa tempat istirahat itu adalah jebakan, sebuah tempat di mana batas antara dunia kita dan sesuatu yang lebih gelap saling bertumpang tindih. Bertahun-tahun kemudian, aku masih memikirkan malam itu. Setiap kali kami melewati jalan raya tersebut, aku tidak bisa menahan diri untuk menatap cakrawala, mencari tanda-tanda keberadaan tempat istirahat itu. Tetapi tempat itu tidak pernah ada. Seolah-olah tempat tersebut adalah hantu, hanya muncul kepada orang-orang yang cukup sial untuk menemukannya. Sampai hari ini, kenangan itu masih menghantui kami.
Mata kosong kedua pria itu, keheningan yang menyeramkan, bisikan-bisikan di toilet, semuanya terasa seperti mimpi buruk. Namun itu bukan mimpi. Kami benar-benar berada di sana. Dan kami tidak akan pernah melupakan malam ketika kami berhenti di sebuah tempat yang seharusnya tidak pernah ada.